Sahabat setia Tuhan, pernah mengalami bosan, kejenuhan dalam hidup? Semua manusia pasti pernah merasakan kebosanan atau kejenuhan ini. Ada yang pernah merasakan bosan dengan segala bentuk rutinitas yang ada dan yang harus dihadapi setiap harinya. Merasakan ada kejenuhan dengan rutinitas, mungkin melihat pekerjaan rumah, di sekolah, dan rutinitas pekerjaan di kantor, bahkan dalam pelayanan. Namun perlu kita ingat, bila perasaan bosan atau jenuh tidak diselesaikan dengan benar, maka dapat memicu depresi, pesimis, dan hilangnya semangat. Dan akan berdampak juga pada kehidupan rohani kita. Dalam hal ini, jika sudah merasakan bosan atau kejenuhan di hidupnya, maka melakukan sesuatu yang dapat mengobati rasa bosan dengan cara mungkin ada yang pergi keluar, rekreasi, olahraga, treatment. Itu bukanlah hal yang salah. Namun bagaimana jika pergumulan masalah datang silih berganti yang diperhadapkan kepada saudara dan saya? Fakta juga membuktikan ketika seseorang diperhadapkan pergumulan yang berat, sudah berdoa namun tidak kunjung juga menerima jawaban doa. Bahkan semakin setia, semakin bertekun, justru masalah datang silih berganti. Sehingga merasakan bosan menghadapinya, ada kejenuhan dalam hatinya, dan mengakibatkan hilangnya semangat hidup serta sukacita. Namun itulah kehidupan sebagai manusia yang harus dihadapi, dijalani, dan hal ini bisa berdampak pada kehidupan rohani jika tidak diatasi dengan benar. Sahabat setia Tuhan, hidup manusia adalah perjalanan misteri yang penuh kejutan. Banyak peristiwa tak terduga bisa terjadi. Tak ada teori pasti yang dapat menjelaskan misteri kehidupan saudara dan saya. Hanya dapat menjalani hidup dengan harapan-harapan kiranya semua baik-baik saja. Siapa manusia yang tahu akan hidupnya bahwa semua akan baik-baik saja? Tanpa menghadapi pergumulan hidup, tidak ada yang tahu. Dan hal ini pun pernah dialami oleh Ayub, saudara. Ayub pasal 10 ayat 1-2 berkata, "Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Bertahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku?" Sebagai manusia biasa, Ayub tergolong manusia sempurna. Apa yang kurang dalam hidup Ayub? Memiliki harta, benda melimpah, mempunyai keluarga bahagia, berpengaruh, dihormati, memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kalau dipikir secara rasional, semuanya sempurna, iya kan? Seharusnya manusia seperti Ayub memiliki perjalanan hidup yang mulus. Namun nyatanya tidak. Ayub dibuat terkejut oleh Allah. Dalam waktu yang singkat, Ayub kehilangan segalanya. Harta, keluarga, pengaruh, semuanya hilang. Kecuali imannya. Tidak ada di antara kita sebagai manusia yang bisa menyelami perasaan Ayub pada waktu itu. Bahkan membayangkannya pun tidak. Kita mungkin hanya bisa membicarakannya. Itu pun tak lengkap, saudara. Tidak salah saat Ayub mengatakan, "Aku bosan hidup." Mengapa? Karena semua yang Ayub pikirkan tentang Allah, semua yang Ayub lakukan untuk Allah ternyata berbeda dengan yang dia lakukan Allah terhadap dirinya. Ayub menderita, ia berduka, sakit parah, dan tidak menemukan kepastian kapan semua penderitaan yang akan berakhir. Sahabat setia Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya bisa saja mengalami kejenuhan dan kebosanan. Bahkan kebosanan spiritual. Sehingga kita terkadang menjadi pesimis terhadap kehidupan. Kita merasa bahwa semua yang kita pikirkan dan bayangkan tentang Allah ternyata tidak seperti kenyataan yang kita alami. Engkau mungkin merasa rencana-rencanamu tidak pernah terwujud, padahal sudah lama mendoakannya. Engkau merasa gagal padahal tidak siap untuk gagal. Engkau menjalani rutinitas hidup yang membuatmu lelah, dan sepertinya tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi dalam hidupmu. Seperti Ayub yang mengalami pada titik kejenuhan atau bosan. Pertanyaannya, bagaimana harus bersikap menghadapi kebosanan dalam hidup saudara dan saya? Pertama, tetap percaya pada Allah. Kebosanan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Kita melihat bahwa Ayub bertahan dalam iman. Sekalipun banyak keluhan karena merasa Allah tidak adil terhadap dirinya. Namun Ayub tetap menaruh harapannya kepada Allah. Bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat menolongnya. Yang kedua, tetap bertahan.
Ayub tetap bertahan dan tidak menyerah pada keadaan yang dialami. Percaya dan bertahan bahwa di setiap babak kehidupan saudara dan saya, percaya bahwa ada kejutan kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Bisa jadi kebosanan ini adalah salah satu cara dari Tuhan supaya kita keluar dari zona nyaman dan dapat melakukan sesuatu yang positif. Ada hal-hal yang baru yang harus kita lakukan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Saatnya mengubah kebosanan dan kejenuhan yang ada menjadi happy ending story seperti cerita Ayub. Tetap percaya, bertahan dan berharap pada Tuhan. Tetap semangat menjalani hidupmu. Amin. Kebosanan, kejenuhan, dan kelelahan adalah manusiawi. Tetap bertahan dalam iman adalah cara menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati.